Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan ya uluk salam mulia, karena saya pandang perlu saya selalu terus-menerus berulang-ulang bahwa hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara ini merupakan uluk salam Nusantara yang saya dapatkan dari titah langit untuk kepentingan bangsa ini sesungguhnya. Namun apalah daya, karena kita belum sampai pada tahapan itu, sehingga masih kesulitan yang seolah-olah bangsa ini itu menjadi bangsa yang miskin ya. Dari zaman dahulu kala, dari zaman Kutai Kartanegara sampai dengan bahkan Salokanegara, lalu sampai ke Kediri, sampai ke Singosari, sampai ke Mataram, sampai ke Majapahit, belum punya uluk salam lah. Maka saya selalu berulang-ulang bahwa seyogianya ini merupakan uluk salam Nusantara yang diawali dari hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, yang sering saya sampaikan bahwasanya hong itu adalah secara tata bacanya itu mesti panjang, karena merupakan rangkuman dari hidup sampai dengan menghadap atau meninggal dunia itu ya, itu adalah hong. Mengapa demikian? Karena huruf Jawa itu ada 20 yang diawali dari ho dan diakhiri dengan ngo, artinya ngadep ngarsaning Gusti kang murping dumadi. Berarti dari hidup sampai dengan meninggal dunia, hong wilahing jati itu bertongkat ketuhanan yang Maha Esa dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Wilahing jati nuhoni, selalu nuhoni itu ya selalu terus-menerus untuk melakukan hajat-hajat leluhur Nusantara. Tanpa itu tentu kita batal dalam ngamal, kalau istilah umum mubah dalam ibadah. Mengapa demikian? Kita hidup di bumi Nusantara, kita minum air Nusantara, kita makan di bumi Nusantara, namun tidak menjunjung tinggi leluhur Nusantara dan bahkan yang menghuni tanah Jawa atau danyang tanah Jawa. Lalu kita mengimpor karena ketidaktahuan, dengan mohon maaf, bahasa Assalamualaikum, lalu ada Namo Buddhaya, lalu ada Om Swastiastu, lalu ada Salam, lalu yang terakhir Rahayu. Dan bahkan mengatakan Rahayu itu yang terakhir sebagai uluk salam orang kepercayaan atau orang penghayat yang sudah disepakati oleh MLKI atau apa itu, MLKI ya, Majelis Luhur Kepercayaan Nusantara lah, intinya Indonesia itu telah menyatakan uluk salamnya itu Rahayu. Namun Rahayu itu juga mungkin mengatakan tidak tahu maknanya apalagi artinya, sehingga secara singkat saya menyatakan Indonesia itu akan nampak miskin, manakala miskinnya apa? Miskin tata bahasa, lalu mungkin sastranya, dan bahkan mungkin ya miskin segala-galanya. Padahal mungkin atau padahal menurut saya kepastiannya Indonesia atau Jawa khususnya Nusantara ini adalah kaya dengan sastra budaya, namun kurang digali. Sehingga kita itu mengimpor bahasa-bahasa dari luar negeri yang mana, mohon maaf, ketika Assalamualaikum lalu dibukakan pintu, lalu nuwun sewu cerita cicilan. Namun manakala tabe uluk salam mulia ini, karena tabe itu artinya adalah dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan siap saling tolong bahu-membahu melaksanakan kemuliaannya manusia yang harus berperi kemanusiaan ya. Nah, ini penting menurut saya untuk kita hayati bersama. Dan manakala mungkin nanti sudah pada saatnya ada Sinatrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang akan menata Nusantara ini, uluk salam ini bisa ditetapkan menjadi uluk salam
Nusantara. Lah, ini saya menyampaikan ini karena dasar saya secara terus-menerus dalam memohon, dalam minta petunjuk, ya taruhlah lelaku saya, bagaimana bisa Nusantara ini menjadi mercusuar dunia. Dan lalu lucunya, manakala menjadi mercusuar dunia, Uluk Salam saja tidak punya, kan lucu. Dari zaman Airlangga sampai dengan sekarang. Dalam kali ini saya akan menyampaikan bahwa kebangkitan Nusantara itu sudah menjadi dengungan yang luar biasa. Dengungan oleh para siapa? Para individu dan mungkin kelompok kejawen, kelompok kepercayaan mungkin, atau organisasi tertentu yang membidangi, yang berkobar-kobar. Contoh seperti Lotrangga dengan tampilnya Sunda Empire, lalu dengan keraton abuh sejagat Gumerat di Purworejo. Lah, untuk tidak malu-maluin, agar tidak malu-maluin, menurut saya kita lebih menata diri. Menata diri yang seperti apa? Para calon yang ketitisan, spiritualis yang sejati, ya, lebih mengedepankan spiritualnya, ngasah batin dan membersihkan secara lahir dengan laku tirakatan atau tapa brata secara terus-menerus. Mengapa demikian? Karena kebangkitan Nusantara yang telah menjadi dengungan seluruh bangsa ini, ya, seluruh bangsa ini yang saya maksud adalah kaum yang mendambakan Indonesia itu laksana Majapahit yang jilid 2. Sekali lagi, laksana Majapahit yang jilid 2. Ketika Bung Karno itu sebenarnya telah mencetuskan akan menata dunia baru dengan Pancasila. Lah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya Pancasila ini telah menjadi pondasi oleh Bung Karno, dinyatakan oleh Bung Karno, dan telah terdeklarasikan di mata dunia, namun belum ada sponsor. Pancasila ini harus bisa menata dunia, artinya membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Namun, ya, ketentuan, ya sekali lagi, ketentuan terwujudnya tatanan dunia baru di Nusantara ini manakala para yang ketitisan ini telah sempurna dalam menjadi titisan. Sekali lagi, para titisan ini telah sempurna menjadi titisan. Lah, bagaimana cara menyempurnakan? Ya, monggo kita runding bersama mungkin bagaimana caranya. Karena apa? Yang namanya orang lelaku bukan angan-angan. Ya, lelaku ini dasarnya adalah mersudi ingreh toto krami pribadi. Sekali lagi, mersudi ingreh toto krami pribadi, artinya tidak ada angan panjang, tidak ada halusinasi, ya harus bersih, ya, lalu tidak ada yang ibaratnya iming-iming, omong-omong, amang-amang, tapi selalu ngetut marang laku lajering sukmo. Sekali lagi, ngetut atau mengikuti kepada laku lajering sukmo yang tidak ngoyoworo. Nah, ini perlu kita sampaikan secara seksama sebenarnya dalam forum atau sarasehan, bahwasanya kita perlu menyempurnakan titisan antara sukma kita dan leluhur yang akan menitis agar bisa teraktifkan, ya, agar bisa teraktifkan. Bagaimana caranya? Jumlah leluhur menurut kacamata batin saya 1444 leluhur semestinya bisa menitis dan lalu nanti bisa seksama mewujudkan. Lalu yang lebih lagi adalah calon nomor satunya atau calon rajanya, calon pemimpinnya itu mesti ketitisan wahyu suci-sucine Damar Sesongko, atau wahyu suci-sucine Nur Muhammad, atau wahyu suci-sucine Ruh Kudus. Lah, ini yang saya nyatakan wahyu Ratu Adil atau wahyu Trijaya Murti. Mengapa dinamakan wahyu Trijaya Murti itu? Karena isinya 3, ya, suci-sucine Nur Muhammad, suci-sucine Damar Sesongko, dan suci-sucine Ruh Kudus. Lah, inilah yang saya sebut wahyu Trijaya Murti atau wahyu Ratu Adil. Lah, manakala para titisan ini belum sempurna titisannya, niscaya akan sangat kesulitan atau bahkan akan mundur dan bahkan akan reinkarnasi kembali nantinya, tumimbal lahir kembali sampai dengan kalau ukuran tumimbal lahir yang menurut
kacamata umum adalah per 100 tahun. Lah, akankah kebangkitan Nusantara itu menunggu 100 tahun lagi setelah para yang calon ketitisan tidak bisa menitiskan secara sempurna, lalu akan menitis nanti 100 tahun lagi baru akan merembuk lagi. Lah, untuk itu saya berharap semua yang merasa dirinya telah terselimuti oleh leluhur atau roh leluhur yang akan memakai raganya, ya sekali lagi, roh leluhur yang akan memakai raganya atau arwah leluhur yang akan turun kembali memakai raganya untuk bekerja demi jayanya Nusantara, semestinya lebih maksimal. Sekali lagi saya mengatakan, apa panutannya? Bukanlah tulul angan, ya, atau kata Zainuddin Hamzat ini kan angan panjang, bukan halusinasi, tapi ngetut laku lajering sukma, ya, ngetut laku lajering sukma ini, sukma manunggal, sukma kita manunggal dengan arwah leluhur, niscaya nanti terjadi kompromi dan sempurna kita dalam menjadi titisan lalu bekerja untuk Nusantara. Lah, kali ini saya menyampaikan bahwasanya tahun demi tahun, ya, tahun demi tahun kita rasakan bersama Nusantara itu makin carut marut, ya, tatanannya tidak jelas, hutangnya makin banyak, masyarakatnya makin individualis, lah, bencana makin porak-poranda. Artinya satu sisi memang agak reda secara nasional. Artinya bencana nasional ini tidak serta-merta, tidak seperti Aceh dan sebagainya. Namun yang namanya bencana lokal atau fenomena lokal, angin puting beliung, banjir di mana-mana dan sebagainya. Sekarang musim kemarau saja di Kalimantan saya lihat di YouTube itu, dan di Sumatera ada ya sebagian daerah atau wilayah yang banjir. Lah, ini merupakan hal yang perlu sangat kita renungi, kita prihatini. Kan mengapa demikian? Karena sesungguhnya leluhur telah menghendaki kebangkitan Nusantara. Namun kita sebagai yang akan menjadi wadah atau menjadi titisan, kita masih kurang dalam mensinergikan, ya, kita masih kurang dalam mensinkronkan antara sukma kita dan leluhur yang akan menitis, antara sukma kita dan wahyu yang akan menitis. Saya rasa demikian. Terima kasih.